hari ini luar biasa. Kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Naga. Sebelum kita mulai ibadah kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami kembali menyaksikan video Sekolah Minggu online. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Berikan kami hati yang sukacita agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau puji nama Tuhan dengan semangat. Kita angkat pujian Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Halo teman-teman, aku ingin menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua dan tetap semangat. Walaupun saat ini masih ibadah online di rumah. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada waktu itu setiap orang yang mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan harus pergi ke kota yang bernama Kota Silo. Di sana ada seorang bapak yang bernama Bapak Elkana. Dia memiliki 2 orang istri, yang satu bernama Ibu Hana dan yang satu bernama Ibu Penina. Ibu Hana tidak memiliki seorang anak, sedangkan Ibu Penina memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, Ibu Penina ini setiap hari selalu mengejek Ibu Hana, karena Ibu Hana tidak bisa memiliki anak adik-adik, sehingga hal itu membuat Ibu Hana menjadi sedih. Dia tidak mau makan,
walaupun sudah dihibur oleh suaminya Bapak Elkana. Suatu hari, Ibu Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Di sana Ibu Hana berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak laki-laki, dan dia berjanji jikalau Tuhan memberikan Ibu Hana anak, ia akan memberikan anaknya itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Nah, pada waktu Ibu Hana berdoa, Imam Eli melihat bahwa Ibu Hana sedang berdoa tapi hanya mulutnya saja yang bergerak, tidak mengeluarkan kata-kata. Lalu Imam Eli menghampiri Ibu Hana dan bertanya kepada Ibu Hana. Ibu Hana pun menceritakan apa yang dialami hatinya adik-adik. Dia sangat sedih. Nah, setelah mendengar itu, Imam Eli menyuruh Ibu Hana kembali ke rumahnya. Dia berkata, "Pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya." Nah, adik-adik, setelah itu Ibu Hana menjadi sangat terhibur hatinya. Dia pun keesokan harinya pulang bersama Bapak Elkana dan keluarganya ke kota yang bernama Rama. Tuhan mengingat kepada Ibu Hana. Setahun kemudian Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, artinya aku minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar dari Ibu Hana, di mana Ibu Hana terus tekun berdoa dan dengan sabar menanti jawaban dari Tuhan. Ibu Hana tidak jemu-jemu dalam berdoa, adik-adik. Apakah Ibu Hana hanya berdoa sekali atau seminggu? Tidak, Ibu Hana berdoa selama bertahun-tahun. Nah, mungkin adik-adik di sini juga sedang menanti jawaban dari Tuhan atau sedang meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, satu hal, adik-adik harus terus tekun berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Waktu di rumah, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti Ibu Hana juga mau memberikan anaknya kepada Tuhan. Kita mau membaca Alkitab di rumah, berdoa di rumah. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Sekali lagi, dari Roma 12 ayat 12 yang bunyinya, "Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita minggu hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajar kami untuk belajar seperti Ibu Hana yang memiliki kesabaran dan ketekunan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, sekolah kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau buat aktivitas di rumah. Kalian bisa buat bentuk apapun yang kalian suka. Nah kita mau buat kartu doa adik-adik. Nah contohnya seperti ini. Nah Cici udah buat, di dalamnya sudah ditulis apa yang menjadi pokok doa adik-adik. Nah contohnya seperti ini. Adik-adik bisa tulis apa yang menjadi harapan adik-adik di kartu ini. Nah, setelah itu adik-adik setiap hari bisa membuka kembali kartu doa ini dan berdoa, bisa ajak mama, papa, cici, koko atau adik untuk berdoa bersama. Nah, oke, sampai di sini dulu adik-adik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Cidanis, barusan kita udah saksikan cerita firman Tuhan ya bareng adik-adik. Gimana ceritanya? Bagus ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hati Senang. Yuk, semuanya kita berdiri, kita nyanyi sama-sama.
adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Ingat ya pesan Cici Nali dan Cici Danis. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai maskernya, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.